Pun Allah juga begitu. Sebetulnya Allah gak ridho tatkala ruhaniyah itu bercinta terhadap selain Allah, gak ridho. Sesungguhnya Allah tidak ridho, Pak Bu. Tapi berhubung ruhaniyah sampean iku jiat, ngerti jiat? Mekso, maka Allah katakan, sakarepmu. Nggak percaya? Oke, tak buka sejarah. Ketika baginda Adam sebagai bapak kita, Pak, di surga Allah berpesan, Adam, dalem, kau pingin selamanya di surga? Sendika dawuh, sitok dam, jangan pernah kau lakukan. Ingat dam, sendika dawuh, nopo ya Gusti? Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan pernah kau dekati pohon itu. Pohon, Pak, bahasane syajarah itu pohon, walaupun substansinya makhluk syahid adalah makan buah khuldi, karena pohon itu membuahkan buah yang namanya buah khuldi. Siap nggih pangestune Gusti. Nah, berarti maksudnya selama Nabi Adam tidak mendekat bahkan makan buah khuldi, selama itu Nabi Adam tetap ada di surga selama-lamanya. Beda nih Pak, ning surga kalih ning dunya beda. Nek beda nih ngeten, ning surga jenengan ora katik nyambut gawe, tidak usah bekerja, apa yang diinginkan selalu datang. Kalau di dunia jenengan pingin makan harus kerja, harus nandur tanduran, harus dan lain sebagainya, usaha, ikhtiar, begitu Pak nggih? Iku bedone. Apa fakta yang terjadi miturut ayatnya? Allah tidak membiarkan, Allah ngetes alias nguji kesetiaan Adam itu benar atau tidak. Iblis dipanggil, Iblis, Rinio, dalem Gusti, aku pingin nguji Adam. Nggih, tolong madepo awakmu ngomongo lawan kata opo sing tak omong. Ngene lagi, bicaralah dawuh opo kebalikan sing tak dawuhki. Sedika dawuh. Akhirnya iblis moro nang Adam, dirayu-rayulah Adam, dirayu-rayu ya apa namanya Hawa. Adam, kau ngerti khuldi maknanya apa? Tahu apa? Kekal. Yen awakmu gak mangan buah khuldi dam, kui bakal gak kekal ning akhirat, gak kekal ning surga. Berarti omongane iblis bertentangan dengan dawuhe Gusti Allah. Diterima oleh akal ambek Adam. Iya. Akhirnya mendekatlah Adam dan Hawa ke sajarah tadi, melihat khuldi buah. Siapapun manusia yang mendekat mesti kepingin. Kalau sudah kepingin, maka berupaya bagaimana cara mendapatkan apa yang diinginkan itu tadi. Singkat cerita, Nabi Adam terpleset napa mboten? Setelah itu Nabi Adam diusir napa mboten? Diusir Allah dari surga ke dunia. Iku sejarah terbukti dan terlakoni terhadap setiap diri kita, Pak. Kapan itu? Ingatlah ketika Allah menciptakan manusia, jasad dari tanah nanti kembali ke tanah. Ruhaniyah Allah ciptakan dari Nur Muhammad nanti kembali kepada Allah. Itulah inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. Saged diterima? Saged nggih? Oke. Sebelum Allah tiupkan terhadap jasad yang namanya ruh ini, Allah menjanji. Sama janjinya tidak jauh berbeda dengan Nabi Adam alaihissalam. Apa janjinya? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Niki Quran. Ya arwah, hei para rohnya orang Demak, betulkah aku Tuhanmu? Betulkah kau akan setia selalu padaku? Betulkah kau hanya menyembah padaku? Iyyaka na'budu? Jenengan jawab, bala syahidna. Inggih, aku takok nangane wong Demak, eling gak sampean kira-kira dulu? Halo, roh jenengan emut ingat kalau pernah berjanji pada Allah? Halo Bu, Pak, jelas kita lalai. Nggih mboten? Lalinya kita sama dengan lalainya Nabi Adam terhadap janjinya terhadap Allah. Kapan waktu lali jenengan itu? Di saat jenengan kali kula niki masuk di zaman dewasa alias akil balik. Anak kecil belum balik seperti ini Pak, selalu makrifat pada Allah. Anak kecil, ruhaniyahnya. Ketika di dalam kandungan nggak pernah bekerja jabang bayi. Pernah nyambut gawe nek jero? Enggak. Allah cukupi apa yang dibutuhkan, nutrisi dilewatkan orang tua. Nggih mboten? Sebelum lahir Allah sudah siapkan ASI monyor-monyor ya untuk si jabang bayi. Bahkan ketika lahir Rasulullah dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan ke bumi fitrah suci, alias suci ini ruhaniyahnya belum kecampuran dengan urusan kesenangan dunia. Adakah seorang bayi ketika lahir langsung berdiri minta kepada ibunya, Bu, minta sepeda motor? Ada? Enggak ada. Tapi ketika saat akil balik masuk, apa yang terjadi? Yang laki gremet-gremet pados golek pacar, lah ngoten nggih. Wedoke ya ngono. Gak ono bedane memeti goleki. Ya Allah ya Karim, itu sejarah kita. Kita dekatilah saja roh. Kalau sudah dekat laki dengan perempuan, ayo apa? Kepengen, lah ngoten nggih. Mesti Pak. Akhirnya terjadilah akad nikah. Minta-minta, mencari apa yang diinginkan itu harus ketemu. Akhirnya terjadilah kita akad nikah, kemudian punya anak dan lain sebagainya. Setelah itu jenengan iku mikir gawe, mikir nyambut gawe. Wis dipenuhilah kita dalam rohaniyah kita ma'isyatu dunya, kebutuhan-kebutuhan urusan dunia. Tapi Rasulullah mengatakan, mengingatkan kepada kita, hubbud dunya khoti'atun kabiratun. Cintane ruh terhadap urusan dunia itu adalah maksiat yang besar. Urusan jasad iki butuh tuku ngene, butuh sugih, butuh ngene, wajar, itu ndak apa-apa. Menurut Islam malah dianjurkan, tapi jangan melalui batas. Artinya ruhaniyahnya itu jangan beriman jatuh terhadap kesenangan dunia, tapi ruhaniyah harus selalu setia menghadap kepada Allah yang menguasai kesenangan dunia. Ini Rasulullah. Caranya bagaimana? Jasad gembul dunia, ruh gembul Allah. Sebab Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Bagaimana caranya rohaniyah sampai bertemu terhadap Allah
ketika jasad ngopeni urusan dunia, sebab Allah di situ, Allah ya di tengah pasar, Allah ya di kantor, Allah di mana-mana. Karena keterbatasan waktu Pak, mungkin kami tidak bisa menjelaskan dengan detail, cuman mek ngeten tok. Bali onang surat Al-Baqarah ayat 256, gejo ono rapet taline Allah iku tok. Apa tali Allah? Zikir, adzikru bisiril asror. Zikir yang kula sebut tadi lo ya, yang tidak ngucap Allah baik di lisan maupun di hati, tapi ruhaniyahmu itu harus masuk di dalam rasa iman. Sesungguhnya semua apa yang baik di dalam maupun di luar saya, sang penggerak itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kalau sudah kita melepaskan cinta ruhaniyah kita terhadap selain Allah, yuhibbukumullah, Allah akan menerima cintamu. Ini harga mati memang. Allah nggak boleh kita duakan, nggak boleh, nggak mau Allah kok selingkuhi, nggak mau. Jenengan syarat mutlak untuk melepaskan ruhaniyah cinta terhadap selain Allah, baru Allah terima. Terus bagaimana kesalahan kami bertahun-tahun bercinta terhadap selain Allah? Ayatnya diterusno, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kesalahanmu sepanjang hidupmu, baik kesalahan secara jasmani, lebih-lebih ruhani jenengan bercinta terhadap selain Allah, wa yaghfir lakum, di ngapura dening Allah, alhamdulillah, sebab wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu, inilah cara untuk jenengan kali kula bisa untuk diterami Allah sebagai kekasihnya. Tanda-tanda jenengan kalau sudah dijadikan Allah sebagai kekasihnya, artinya jenengan seneng nek umpama disenengi Allah, umpama diwenehi ujian balak, in asobakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak susah. Mengapa bisa gak susah? Karena hati sampean sibuk melihat Allahnya, bukan sibuk melihat makhluk yang berupa ujian yang susah tadi, yang musibah. Sebetulnya Bapak Ibu, kita mendapatkan musibah itu sebetulnya undangan Allah. Kita diundang Allah untuk bertemu Allah. Sebab musibah itu makhluk. Nek hikam jawab, makhluk papat, setiap saat dan waktu Allah menghadapkan kita. Apa makhluk empat? Bala, nikmat, taat, dan maksiat. Empat hal makhluk inilah yang menggerakkan ini semata-mata hanyalah Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sang penggerak di sini, sang berperan di sini hanyalah Allah. Tinggal kita melihat makhluknya empat ini, apakah melihat sang yang hidup di dalam sini. Bagi jenengan yang sudah melakukan fa'yamal amalan sholihan, aku yakin hati sampean sibuk merasakan, sibuk mengimani yen sak temene di dalam musibah itu datangnya dari Allah. Wis mboten susah ngomong iku gampang. Coba praktek. Musibah sing paling berat Pak, pertama adalah kehilangan istri atau suami. Yang kedua kehilangan anak. Yang ketiga kehilangan dunya brono. Tapi ingat, Allah tidak akan menguji ujian seberat apapun kalau kita itu tidak
mampu untuk menerima. Artinya Allah tidak akan menguji perkara berat di atas kemampuan kita. Percaya itu. Oleh ndadekno berat iku teko awake dhewe sebabe ora gelem bali menyang Gusti Allah. Dadi ini berat. Sekecil apapun ujian musibah dari Allah, kalau hati tidak mau kembali mesti berat. Seberat apapun ujian yang dihadapkan Allah, musibah terhadap kita, manakala mau kembali ruhaniyah kita pasti berat menjadi ringan. Pun nggih ngeten iki isine ngaji kula nggih ngeten iki. Membahas tentang bagaimana cara ibadah kita itu bermutu di mata Allah. Sebab sesungguhnya bekal akhirat itu adalah setiap amaliyah apapun, baik sholat, zakat, puasa, haji, sodako, apapun, manakala disertai ruhaniyah iki hudur madep makrifat dateng Gusti Allah, itulah bekal akhirat. Sehingga Rasulullah mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Ini tanduran akhirat itu ya perkara amaliyah di dunia ini yang disertai makrifat hati pada Allah. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam mengatakan amaliyah sedikit, katakanlah membaca sholawat atau membaca Quran ataukah sodakoh, apapun itu, tapi kau barengi hatimu karena Allah, makrifat pada Allah, jangan kau anggap sedikit. Ini lebih berat timbangannya, ini lebih besar jumlahnya daripada amaliyah yang tidak disertai zuhud terhadap Allah, yang tidak disertai makrifat dateng Gusti Allah. Kesimpulan jenengan pengen disenengi Allah, jenengan kudu nyenengno Gusti Allah. Cara nyenengno Gusti Allah, ojo nyembah sak liyane Gusti Allah. Cara nyembah sing bener dateng Allah, jenengan kudu dadi pengikuti Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi nglakoni tidak mung syariat tetapi hakikat nuju makrifat dateng Gusti Allah. Wis lakonono kuwi. Dasare surat Al-Baqarah 208 tentang Islam kudu sing sempurna Islammu. Nek jasadmu sholat, ruhmu yo melu sholat. Nek jasadmu poso, ruhmu yo harus poso. Sebab engkau sing balik nang Allah itu sejatine ruhaniyahmu. Jasad dari tanah nanti kembali kepada tanah lagi. Ruh dari Allah Nur Muhammad kembali kepada Allah. Sapa wongi isok bali tatkalane ning dunya dateng Allah, sok nek ajenge sedo idza jaa ajaluhum, maka dia kata Rasul kalbarki budale nang Allah, nuju nang Allah kaya dene kilat sak kedepe mripat. Waktu nazak sak kedepe mripat. Karena apa? Karena waktu ning dunya sering ruhaniyah sowan datangi undangane Gusti Allah lan ketemu Allah. Syaratnya ketemu Allah ana loro, kudu ngelantungkan hati sibuk zikir esuk tekan sore bahkan wengi. Nomor loro ruhaniyah hanya beriman hanya pada Allah. Wis kesimpulan, nek iki mau minangka daharan, nek kurang enak jenengan rasa jenengan lepeh, nek enak sampean golek imane sak kersa jenengan.
Ingatlah, saya di sini tidak karena apa-apa. Habluminanas saya cuman memberikan sistem metode ya apa carane salat iku ben bisa khusyuk ing ngersane Gusti Allah. Hanya itu. Sebab sok sing dibiji kawitan dening Allah nilai salat dhisik. Nilai salat dhisik. Bahkan Allah sampun ngendika fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun iku lalai Pak sangka Allah. Lalai. Buktinya kita selalu sholat itu lalai nang Gusti Allah. Sekarang kita harus evaluasi, harus revolusi iman, revolusi sholat yang asalnya teringat selain Allah. Ya apa sekiranya kita itu hanya ingat pada Allah? Jawabannya surat Ali Imran ayat 31, ikutono Kanjeng Nabi. Oke Bapak Ibu, mulai awal sampai akhir itulah apa yang bisa kami sampaikan. Cuman sebelum nanti ditutup doa oleh Romo Yai, jenengan kula paringi wekdal tanya sekilas nopo sing kula sampaiake wau, mbok pilih manakala di situ ada ketidakfahaman jenengan takok pun kula paringi wekdal untuk tanya, monggo. Wonten monggo nyuwun sewu mic-nya diberikan, ada mic lagi tolong panitia mungkin nek mboten saged niki pun jenengan maju biar masuk dalam live Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun wekdalipun badhe tanglet langsung. Ada 2 pertanyaan. Oke. Yang pertama, kami sebagai orang awam yang penting ngaji. Nderek gondelane sarunge Pak Yai. Yang nanti katanya sanadnya bisa sampai ke Rasulullah. Lah itu menawi di kupas secara hakikat pripun, karena benjang sepemahaman saya pribadi bahwa kita itu nafsi-nafsi besok masing-masing. Terus yang kedua terkait surat Al-Isra, Isra Mi'raj, di situ disebutkan, saya tidak hafal nyen sewu, intinya bi'abdihi, Allah memperjalankan hambanya. Nyen sewu mungkin salah, bi'abdihi bukan birasulihi, bukan binabihi. Lah kita kan hambanya, kira-kira saged mboten nek Mi'raj mungkin ada istilah lain. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun mriku mawon Bapak. Kita ketika berthariqah harus ada sanad. Sanadnya harus mutabaroh, artinya sampai kepada kanjeng Nabi. Sebab di dalam zikir jahri sirri itu butuh pembahasan sanad. Sanad iku apa sih? Dari A ke B, B ke C sampai Z itu sambung, ya. Tapi kalau sudah masuk pada sirul asror, kan ada 4, jahri, sirri, sirul asror, fana'u dzikri. Kalau sudah sampai pada
sirul asrar yang keluar dari tauhid la ilaha illa anta di dalam surah Al-Anbiya 87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, itu langsung datang Allah. Itu nanti ada separalel dengan surat Al-Isra ayat 1 tadi, abdihi, bukan rasul, bukan nabi. Mengapa bi abdihi dan mengapa juga memakai isim nakiroh bukan isim ma'rifat? Udah, artinya kalau sudah menginjak terhadap dzikir sirul asr yang tanpa ngucap, tanpa asma, tanpa sifat, maka ruhaniyah itu harus memakai sistem inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Mengapa robitohnya ruhaniyah, menghadapnya ruhaniyah itu terhadap lilladzi? Doa iftitah Pak ya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi, boten li ustadi, artinya boten li makhluk. Itulah perbedaan robitoh ketika suluk di dalam dzikir sirul asrar dengan dzikir sir ataupun jahri. Inilah kunci untuk bisa membedah makom musyahadah, makom makrifat Allah. Kalau datang Kanjeng Nabi, inilah penghormatan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Malaikat Jibril, Muhammad, kami sudah sampai di sini sab langit 7. Sebelum kamu ke Sidratul Muntaha Mustawa, bacalah tahiyat ini. Sebab jikalau tidak kau baca, di situ ada ribuan cahaya yang akan menghancurkan dirimu. Inilah penghormatan, Pak. Itulah kunci ke makom musyahadah. Mana fungsi daripada sirul asrar itu telah terbuka di dalam surah Al-Baqarah 256. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, barang siapa yang ruhaniyahnya meninggalkan selain Allah, wa yu'min billah, maka dia pun akan hanya beriman bertemu pada Allah. Itulah sirul asrar. Langsung robitohnya, sanatnya antara hamba dengan Gusti. Inni wajjahtu wajhiya, ku hadapkan wajahku terhadap lilladzi, wajah hidup. Ladzi wa Allah, hidup. Fataras samawati wal ard, yang menguasai jagat langit, wal ardi lan jagat bumi. Jadi fungsi dan aturan dzikir sirul asrar itu ruhaniyah jenengan menghadap hanya pada Allah. Rasulullah sampun berpesan, Pak, yang isinya innama ana basarum mithlukum. Ini Rasulullah dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir, sesungguhnya saya, kata Rasulullah, itu sama dengan kau, sama manusianya. Yang beda itu takwa. Sama aku dengan panjenengan, sama manusianya. Artinya apa ayat ini? Jangan kau sembah aku, kata Rasul. Jangan kau puja-puji aku, kata Rasul. Sembahlah, puja-pujilah siapa yang aku sembah. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Artinya Rasulullah itu tidak gila dengan kehormatan, tidak ingin dipuja dan disembah oleh umat, tidak. Justru Rasulullah mengajak panjenengan kali kula untuk hanya menyembah pada Allah. Alhamdulillah utawi segabai puja dan puji iku lillahi mung dateng Gusti Allah. Itu Rasulullah. Berarti ruhaniyah sampean ketika khalwat utawa robitoh
sanatnya langsung dateng Gusti Allah. Satu, dua. Dari surat Al-Isra ayat 1 di situ mengapa bi abdihi kok tidak bi rasulihi atau bi nabiyihi? Pertanyaannya, abdun niku kawula, kita semua juga hamba, apakah bisa kita melakukan solo bisa wusul datang Allah? Atau bahasa Rasulullah mi'raj itu munggah dan bertemu Allah. Wallahi billahi bisa. Mengapa memakai isim nakiro? Nakiro itu umum, Pak. Kalau isim makrifat itu adalah khusus, karena di sini memakai isim nakiro, maka siapapun yang dikehendaki Allah akan bisa bertemu Allah. Siapa yang dikehendaki berarti ada yang tidak dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Dibuka di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Allah katakan, barang siapa yang di dalam hatinya ingin bertemu Allah, bertemu aku Allah, Allah berjanji. Ini Allah sudah berjanji akan men-setting waktu pertemuan jenengan dengan Allah. Kapan itu waktu itu? Itu rahasia Allah. Terus caranya bagaimana kita bisa bertemu Allah? Kembali kepada surah Al-Kahfi ayat 110. Kita pegangannya itu Al-Quran. Tadi dua syarat untuk bisa bertemu Allah, tapi Quran itu ya butuh tafsir, Pak. Gak gemblengan ini diuntal, enggak, ada tafsirnya. Mungkin kalau lebih ke dalam tafsirnya dibuka di dalam Al-Qur'anul Qadim, lewat Al-Qur'anul Karim, lihat Al-Qur'anul Qadimnya bagaimana, ketemu di situ. Tadi sudah saya jelaskan walaupun tidak lengkap, hanya secara singkat aja karena keterbatasan waktu, kita besok ada gawe nyambut gawe dan lain sebagainya, acara lain. Jadi bisa, Pak, karena di situ memakai bi'abdihi, siapapun yang digendaki oleh Allah. Siapa yang digendaki? Merekalah yang di dalam hatinya ada keinginan bertemu Allah. Otomatis ini tidak terlepas dari sebuah ilmu. Inilah yang kumaksud ilmu yang tertuang di dalam dinul haq. Dan ilmu itu ada di dalam hatinya para masyayikh, guru-guru akhirat. Itulah tabi'in as-solihin, guru yang hanya mendidik ruhaniyah sampean, khusus tentang ilmu ruhaniyah, ilmu tentang hati, ilmu tentang terhadap Allah. Apakah dia selalu pakai surban? Mboten. Apakah dia selalu pakai kopiah guru itu? Tidak harus. Apakah dia selalu megang pondok? Tidak harus. Rasulullah dawuh, manakala ilmu itu adanya di negeri Cina, maka berangkatlah kau negeri Cina. Bisa jadi meletakkan ilmu kaweruh itu terhadap kekasih Allah yang dohirnya statusnya sebagai pedagang, sebagai pejabat, seperti Pak Lurah, seperti Pak Camat, seperti SKPD, seperti jabatan SKPD atau Bupati atau Jawa Timur dan lain sebagainya, bahkan sampai Presiden bisa jadi. Bisa jadi ilmu itu ada di dalam hatinya orang kerjanya pemulung. Kalau itu intan, walaupun keluar dari, mohon maaf,
buburnya ayam tetap disebut intan. Nggih mboten? Itu ya intan. Sampean jangan terpengaruh dengan tampilan dohir ngeten iki. Jangan terpengaruh. Sampean lihat isi kandungan apa yang dikalamkan. Apakah itu menarik ruhaniyah kamu terhadap Allah atau menarik ruhaniyahmu terhadap duniawiyah? Itulah yang kumaksudku akhirat itu. Bapak Ibu hadirin, jadi jawaban saya bisa. Siapa orang tersebut? Mereka yang dikehendaki Allah. Siapa mereka yang dikehendaki Allah? Mereka yang dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah. Rindu Pak dalam hati ini. Hanya golongan ahli syuhud atau calon ahli syuhudlah yang rindu hatinya ingin bertemu Allah, dan itulah yang Allah pilih. Banyak di antara kita manusia yang tidak dipilih oleh Allah karena sami'na wa asaina. Sama-sama mendengarkan ayat-ayat yang disampaikan oleh baginda Rasul, tapi kebanyakan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada yang masuk telinga kanan, meresap di dalam hati, akhirnya dia tafakuri, ketemulah terhadap Tuhan Kang Maha Suci. Itulah contohnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya yang tergolong terhadap khulafa'atur rasyidin. Khulafa itu tidak hanya 4 Pak, sebetulnya banyak ya. Khalifah itu sebetulnya banyak, tetapi yang dipilih Allah cuman sekawan. Jatuhnya terhadap Sayyidina Ali, naudzubillah min dzalik. Beliau mengapa dikatakan karramallahu wajhah, tidak radhiyallahu anhu? Karena beliau menghadapi satu masa yang kritis, dan beliau berani menyampaikan itu sehingga menghadapi kondisi beliau dibunuh, sampai anaknya juga dibunuh, Hasan Husain, oleh golongan Khawarij. Dia golongan bukan orang-orang yang bodoh-bodoh, ndak Pak. Khawarij itu golongan-golongan hafal Quran, hafal hadis, tapi menentang dengan ajaran dinul haq yang disampaikan Rasulullah dan disampaikan oleh Sayyidina Ali sebagai estafet tongkat dari beliau Kanjeng Nabi. Saat itulah, habis itulah ditutupi sampai tahun 2014 kemarin. Ketika muncul tahun 2014, para masyayikh yang sejak lama membendung ilmu tasawuf atau ilmu yang mengupas habis tentang tauhid la ilaha illa anta wa ana, sampai lihat di medsos banyak para mahasiswa yang berani untuk menyampaikan hal itu. Tapi sebelum tahun itu lah rahasia Pak, dirahasiakan karena takut ada fitnah. Jadi Bapak itu tadi boleh Pak. Terus bagaimana caranya jenengan itu sebagai orang yang dipilih, sehingga di dalam hati jenengan itu muncul keinginan untuk bertemu Allah? Mudah Pak. Apa? Coba sampai belajar sholat dulu yang khusyuk. Caranya gini, ketika mulai sampai takbiratul ikhram, lesan membaca rukun daripada sholat, sibukno ati ngerasa yen Allah di dalammu dan tidak di luar dirimu yang gerakkan panjenengan. Itu caranya. Udah sedikit aja ini sampean praktek no. Aku yakin saya suwe lama kelamaan
ruhaniyahmu akan diseret Allah untuk bisa belajar mencintai Allah. Akhirnya di luar sholat jenengan aktivitas apapun, ruhaniyah selalu zikir, ingat bahwasanya yang menggerakkan jenengan hanyalah Allah. Dasarnya kalau Allah di dalam di luar, Al-Hadid ayat 3. Di situ nanti dibuka ya. Ngoten nggih. Ngoten Pak nggih, adi jawaban saya. Ada lagi? Monggo. Menawi tasik wonten kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Gus, kula saged dugi. Kula kenging ki udan nggih. Alhamdulillah dugi mriki mboten. Ajeng tangket Gus. Kalau sudah di makom mukasyafah, musyahadah, ataukah itu bisa turun ke makom mukasyafah? Pertanyaannya Gus, kalau sudah di makom mukasyafah itu kita kalau tidak bisa turun ataukah bisa turun, tetap kita pegang ke dzikir sirul asrar itu, berpegang teguh itu terus, atau bagaimana Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 makom terlebih dulu yang harus kami jelaskan. Pertama adalah makom muhadharah. Makom itu tempat Pak ya. Muhadharah iki makom jasad niki lho, makom kasar niki lho dunya. Kita melihat apa yang di depan kita, sesama makhluk dengan mata dohir kita, berarti kita ada di makom muhadharah, yaitu makom kasar, makom kasunyatan ini. 2 makom mukasyafah. Apa makom mukasyafah? Makom yang dihuni oleh makhluk halus. Ini manusia kebanyakan tidak bisa melihat makhluk di dalam makom mukasyafah. Tapi Allah berkuasa menghendaki satu hamba bisa melihat di dalam makom mukasyafah. Di dalam makom mukasyafah ada makom, ada alam malakut, tempat alamnya seluruh para malaikat. Malaikat itu makhluk bukan? Makhluk. Ada alam jabarut. Di situ ada makhluk-makhluk yang bongso alus, yang bersifatkan, mohon maaf, bisa jadi para begebluk. Tahu begebluk? Kados corona diwingi itu loh ya. Itu di makom mukasyafah Pak. Ada neraka, ada alam barzah dan lain sebagainya. Semuanya ini makhluk. Ada lagi alam lahut, di mana para kekasih Allah ruhnya itu ditaruh di situ. Mulai para kekasih Allah yang berunsur dari para rasul, para nabi, para wali-wali Allah itu ditaruh di situ. Semuanya makhluk badan, makhluk. Jenengan tadi di hati ada keinginan bertemu Allah. Tempatnya tidak di alam mukasyafah, makom mukasyafah, tetapi ada makom yang ketiga disebut makom musyahadah. Makom di mana kebuka ego IP makhluk yang tadinya terhadap jenengan, akhirnya jenengan
Allah itu tidak goib mungguh jenengan, tapi Allah itu hakul mubin. La ilaha illallah al malikul hakul mubin. Bahasanya Allah itu jengleh. Tapi ada syaratnya. 2 syarat tadi yang harus jenengan laksanakan. Udah. Pertanyaannya, tatkala kita sudah di makom musyahadah, kemudian diturunkan Allah di muka syafah, apakah itu bisa terjadi? Bisa. Sebab para kekasih Allah di dalam makom musyahadah itu dibagi menjadi 3. Musyahadatul fana, wa musyahadatul kamil, wa musyahadatul baqa. Biasanya kalau ada papan saya tulis, Pak. Apa musyahadatul fana? Makrifat sampean kali kula dalam 1 hari 1 malam bertemu 24 jam, lebih sedikit makrifatnya pada Allah. Mungkin pada waktu sholat tok makrifat, keluar sholat gembul sama istri sama suami, kerja, udah ruhaniyah tidak bisa makrifat pada Allah. Tapi hati jenengan nggak kepingin untuk lalai, tapi Allah menjatuhkan. Yang kedua, musyahadatul fana, musyahadatul kamil atau fanaul fana. Ini kebalikan dari yang pertama tadi. 24 jam dia lebih dominan makrifat pada Allah, tetapi dia suatu saat juga lali pada Allah. Kecuali musyahadatul baqa, 1 detik pun 24 jam jenengan tidak akan pernah lalai pada Allah, karena frekuensi ruhannya sampai pada Allah sudah nyambung terus menerus 24 jam. Semuanya ada potensi bisa meraih ke makom itu. Kuncinya fastaqamu, terus kukuhkan dzikir tersebut itu. Jadi bisa Anda diturunkan Allah dikarenakan jenengan kalikula masih ada di makom musyahadatul fana. Nanti ditarik Allah kembali, diturunkan kembali, ditarik Allah kembali. Laksana kita ketika saat belajar sepeda pancal tidak langsung lihe, tetapi kadang juga jatuh. Beset barang Pak, luka. Wala tayasu fi raihillah, kata Allah, jangan kau berputus asa walaupun kau kecungkel-cungkel. Songsonglah rahmatku terhadap kamu. Apa? Musyahadah tadi. Jadi bisa jadi Pak diturunkan kembali karena jenengan melihat anak istri harus bekerja, harus gini lah, pada saat itulah kita lalai. Tetapi jangan kau tinggalkan apa kewajibanmu sebagai orang tua untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Lah di sela-sela itu kata Rasul, wadkur isma rabbika bukratan wa asila. Waktu kerja temui Allah di situ dengan cara zikir pegang teguh, mengalir aja Pak, mengalir biar nggak ada beban. Nggak salah walaupun jenengan jatuh, karena yang menjatuhkan jenengan itu juga Allah. Ingatlah Anda dijatuhkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sesungguhnya untuk menguatkan iman makrifatmu terhadap Allah. Yang penting jangan pernah berputus asa. Ada lagi? Monggo, dari lagi, monggo. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pirsa Yai. Mungkin pertanyaannya nggih radi nyeleneh mungkin. Terus ingkang pertama, kawontenan hadis riwayat Tirmidzi nggih punika Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah niku kan nggih bersabda bahwa umatnya itu akan pecah menjadi 73 golongan.
dan yang selamat itu satu. Dan terus mungkin di perkembangan zaman ini kan sudah kita lihat ada banyak golongan entah niku nggih ahli sunnah maupun Muhammadiyah, Syiah dan lain sebagainya. Cuman kalau di Al-Quran disebutkan kan bahwa inna dina indallahil Islam ya. Inilah yang sebetulnya membuat mungkin semua golongan ini pun juga mengaku benar, mengaku ibaratipun mursyid bahwa dia akan masuk surga dan lain sebagainya. Nah, mohon untuk bisa diberikan petunjuk ya keterkaitan dengan golongan-golongan tersebut itu, karena ini menjadi perdebatan mungkin dalam perkembangan zaman. Dan yang kedua, mungkin pertanyaan juga agak nyeleneh, setan ya. Setan ini kan sama-sama makhluk Tuhan yang sebetulnya dinas di Al-Quran, karena memang mungkin karena kesombongannya dia itu tidak mau sujud dengan Nabi Adam. Tapi kan bagaimanapun manusia ini pun juga kadang tergelincir dalam sikapnya ini kan, juga lagi-lagi setan ini yang disalahkan. Betulnya setan ini juga sama-sama makhluk Tuhan, ada jin dan lain sebagainya. Berdoa ya ibaratnya agar kita karena setan ini kan pekerjaannya ini menggoda manusia untuk menggelincirkan manusia. Seumpamanya barangkali mungkin kita belum pernah kita berdoa itu agar setan ini sadar. Apakah boleh kita itu mendoakan setan yang sama-sama makhluk Tuhan agar setannya itu bisa sadar, tidak menggelincirkan kita gitu. Mungkin niku yai ingkang saged kula aturaken nyuwun gungi pangapunten ingkang kathah. Nggih, kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umatku besok terpecah menjadi 73 golongan. Satu fil jannah, yang 72 finnar. Siapa yang satu? Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Ini semua lembaga dikatakan lembaga apa ini enak ya? Apa? Semua lembaga mengklaim masing-masing bahwasanya lembagaku iki yang ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi kalau dikoneksikan terhadap Al-Quran, inna dina indallahil Islam, Islam yang bagaimana, yang diridhoi di sisi Allah. Bapak Ibu, konteks saya menjawab ini dari sudut kacamata hakikat. Pertama, siapa sih ahlu sunnah wal jamaah itu? Beliau yang menjadi penerus, pengikut, meneladani apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ini apa yang dilakukan Rasulullah. As-syari'atu bil haqiqati ila ma'rifatillah. Dan ini masuk di dalam satu hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli. Laku dohir, akmaliyah dohir didasari akmaliyah batin, akhirnya bertemu Allah. Itulah laku syariah jadi hakikat, akhirnya makrifat datang Gusti Allah. Kacamata hakikat itulah ahli sunnah wal jamaah. Andai kata seluruh lembaga tadi
mengikuti dinul haq Rasulullah, maka yang pakai kunut tidak akan pernah menyalahkan yang nggak pakai kunut, yang nggak pakai kunut tidak akan pernah menyalahkan yang pakai kunut, karena sibuk hatinya melihat Allah. Siapa yang menghendaki dan menggerakkan yang pakai kunut dan tidak ruhaniyah, akhirnya jatuhnya pada Allah. Kedua-duanya punya hujah. Sama ketika saat hari raya kemarin Pak ya, miturut hisab 1 Syawal jatuh pada hari Jum'ah, ada hujahnya. Tetapi miturut ru'yat, oleh karena bulan tidak kelihatan, maka sempurnakanlah puasamu dari 29 menjadi 30. Bapak Ibu, sing garakno gak ketok bulan iku sapa? Ayo. Allah, dengan cara entah ditutupi awan dan lain sebagainya, ataukah teleskopnya kurang modern. Sama halnya saya melihat jam dekat ini bisa, tapi ketika melihat jam jauhnya 1 kilo nggak bisa kelihatan. Sama dengan itu, kedua-duanya punya hujah yang tidak salah. Kalau kita sibuk melihat Allahnya, nggak akan pernah menyalahkan sistem atau teori atau pendapat orang lain. Sama dengan apa hukum-hukum yang ada di syariat kita, sebab madhab niku kata ada Imam Syafi'i, ada Imam Hanafi, Hambali, Maliki, semuanya itu punya hujah dalil masing-masing. Kalau kita sibuk melihat Allahnya, aku yakin tidak ada hasud di dalam diri kita untuk menyalahkan pendapat atau hujah orang lain. Makanya Indonesia tidak akan pernah seperti Timur Tengah. Tidak hanya khilaf di dalam fatwa, di Timur Tengah khilaf sampai ke horizontal, Syiah Sunni perang sampai taruhan nyawa. Nggih mboten? Indonesia tidak akan pernah terjadi manakala seluruh warganya bersatu. Artinya bersatu masuk melihat hanya pada Allah. Boleh bendera kita sama, tapi satu tujuan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau saya lebarkan agama, boleh agama kita berbeda, tapi menyembahnya hanya satu, yaitu Sang Yang Tunggal. Kul huwallahu ahad. Kul, katakan Muhammad, ajarkan Muhammad, huwa utawi hidup iku Allah, miturut umat Islam jenenge Allah iku ahadun esa alias tunggal. Allah itu maha tunggal. Begitu Pak. Jadi yang dimaksud satu golongan tadi, dialah yang sudah mencapai makrifat pada Allah. Itu miturut kacamata hakikat. Kalau miturut kacamata syariat, semua mengklaim lembaga kula yang ahlu sunnah wal jamaah, semuanya ngomplin seperti itu. Udah, itu yang pertama. Untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua mengenai apa tadi Pak? Setan. Oke. Setan tugasnya menggoda atau memelesetkan, menjerumuskan manusia. Malaikat tujuannya memberikan petunjuk. Manusia ikut siapa? Ayo. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur.
ataukah walladzina kafaru awliya'ahumut taghut, terserah. Sampeyan buka di dalam surah Al-Baqarah 257 pasal 1 dan 2. Pasal 1 mengatakan barang siapa menjadikan Allah sebagai imamnya, dia akan tergolong orang yang mendapatkan petunjuk minadz zulumati ilan nur. Allah akan nyata di dalam diri kita. Tapi barang siapa yang menjadikan nafsu atau iblis sebagai imamnya, maka minan nur ilan zulumat, dia akan tersesat dan tergelincir di dalamnya. Pertanyaannya, ikut siapakah Anda? Ingat, tugas daripada setan hanyalah menyesatkan jenengan. Allah sudah kasih tahu terhadap kita, innahu sak temene iblis lakum kedua sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang pertelo. Ingatlah bahwasanya mungsuhmu yang nyata itu adalah setan atau nafsu. Itu kata Allah. Tapi sudah semestinya namanya iblis, tugasnya menyesatkan, sampai sepanjang sejarah pun tetap menyesatkan. Nuwun sewu, di sini ada yang suka wayang kulit, Pak? Ada? Wayang kulit itu ada dua golongan, toh, Pak? Ada ngastino, ada ngamarto. Ketika saat dimainkan di tengah layar, sing ngastino mesti ngajak elek, sing ngamarto mesti ngajak apik. Nanti kalau sudah selesai lakonnya, semua masuk kotak. Satu pun wayang yang masuk kotak tidak ada yang hamil, walaupun dia tidak pakai baju. Nggih mboten? Artinya gini, Pak, udahlah, setan tugasnya menyesatkan, biar. Malaikat tugasnya memberikan petunjuk, biar. Tinggal kita bagaimana, pilih yang mana. Seseorang yang sudah terbawa hidayah pada Allah dan bertemu Allah pasti tidak akan pernah menyalahkan setan, karena tugasnya setan mulai zaman Yamon sampai Yamin, A sampai Z, ya tugasnya patuh menyesatkan umat. Dibuka di dalam surah Al-Hijr ayat 39 sampai ayat 42. Iblis berkata, ya Rob, ya Tuhanku, aku sudah kau nas sebagai hambamu yang ingkar. Oleh sebab itu izinkanlah padaku untuk menyesatkan Adam dan anak putu Adam. Illa ibadaka, kecuali hanya satu hambamu ya Allah. Apa itu? Innahumul mukhlasin, yang tidak bisa disesatkan ruhaniannya adalah hamba yang selalu bersuci diri dari iman selain Allah. Itulah mereka yang selalu musyahadah pada Allah. Pertanyaannya, apakah bisa boleh kita menyadarkan iblis, nafsu, bahasa kita? Jawabannya secara hakikat boleh. Ingat, satu-satunya dawuh Kanjeng Nabi ketika saat beliau sebelum wafat adalah, sesuk umatku akan menghadapi peperangan yang paling berat, yaitu perang melawan hawa ini, jinaan. Ketika jenengan mau menjinakkan, itu sama halnya jenengan ini telah menyadarkan
nafsu, nafsiyah dan amarah di dalam sifat basariyah. Oleh sebab itu statusnya cuman jinak, tapi sejinak-jinak jaran nanti suatu saat akan larat. Nggih mboten? Lah inilah nafsu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah bagaimana cara kita untuk disukai, disenangi Allah. Berarti kita tidak kemalan mengeluh, harus setuju dengan apa yang diberikan Allah, baik musibah, nikmat, bala, musibah atau bala atau nikmat atau taat atau maksiat. Lihatlah Allahnya, jangan melihat makhluknya. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf, barangkali kurang lego, mohon maaf, bisa nanti lewat chat WA terhadap saya, akan kami jawab mulai awal sampai akhir. Manakala ada kalimat saya yang kurang berkenan, kurang sopan, kurang santun, saya pribadi mukhlason rosid, mohon maaf datang panjenengan sedaya. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.